saya Tata dari ABI. Shalom, nama saya Yosua Jayawagito dari Ero Community. Halo, Shalom, saya Topas, saya perwakilan dari Wancom Community. Shalom, nama saya Yanti dari Komsel B5. Perkenalkan, nama saya Trivena Uwi Cangkim. Pandangan saya tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah suatu bukti yang menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada saya. Pandanganku tentang pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah suatu hal yang luar biasa, karena dia nggak cuma menebus dosa orang-orang yang sudah ada, bahkan dia juga menebus dosa orang-orang yang belum lahir dan dosa-dosa yang belum dilakukan oleh orang-orang. Pendapatku mengenai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu hari di mana Allah Bapa yang punya segalanya itu habis-habisan buat kita gitu, sampai dia ngorbanin anaknya buat nebus kita. Makna dari pengorbanan Yesus menurut saya, kalau Tuhan sudah berkorban bagi kita, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, kalau dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi lewat pengorbanan Yesus, kalau semua dosa-dosa saya sudah diampuni, saya dibenarkan oleh Allah, dan hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan, diperdamaikan, sehingga saya setiap saat bisa merasakan hadirat Allah. Dan yang ketiga, saya percaya kalau lewat pengorbanan Yesus, semua kelemahan tubuh saya sudah Tuhan tanggung, semua sakit penyakit saya sudah Tuhan tanggung, dan semua kutuk sudah Tuhan patahkan. Saya percaya lewat darah Yesus ada kuasa. Kalau menurut saya, pengorbanan Tuhan Yesus itu suatu karya yang terbesar. Tidak ada seorang pun yang dapat mau seperti Yesus. Itu menurut saya. Karena tanpa Yesus, hidup saya mungkin nggak seperti sekarang. Makna kalimat sudah selesai yang Yesus ucapkan sebelum ia wafat menurut saya adalah menunjukkan bahwa karya keselamatan yang Yesus lakukan di dunia ini sudah selesai digenapi melalui karya penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Makna kalimat sudah selesai menurut aku itu Tuhan Yesus berkata bahwa, mengucapkan bahwa tugas di dunia ini sudah selesai, karena setelah disalib dia naik ke surga. Makna sudah selesai itu gini, Tuhan Yesus itu kan jalan menuju ke Bapa gitu, lewat Tuhan Yesus bilang waktu di kayu salib itu sudah selesai, maksudnya jalannya itu sudah selesai, jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa itu sudah selesai. Jadi tinggal kita itu komunikasi lewat perantara Tuhan Yesus gitu. Jadi sudah selesai gitu. Dan untuk kata sudah selesai itu memaknai bahwa kalau Tuhan itu sudah membayar lunas semua dosa umat manusia, semua baik dosa masa lalu, dosa sekarang maupun dosa yang akan datang, semuanya sudah Tuhan bayar lunas. Jadi Tuhan sudah membayar dan menanggung semuanya. Dan yang kedua, artinya kalau lewat sudah selesai, Tuhan menyatakan bahwa hubungan manusia dengan Allah yang tadinya rusak karena dosa, Tuhan sudah perdamaikan. Semua manusia sudah diperdamaikan dengan Allah, asal kita percaya kepada Yesus. Kalau Tuhan sudah memberikan hidup yang kekal bagi semua manusia, asal kita percaya, karena dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa percaya kepada Bapa, ia akan memperoleh hidup yang kekal.
kata sudah selesai kalau menurut saya itu bahwa Tuhan sudah menyelesaikan tugas untuk menyelamatkan jiwa umat manusia dengan dia mati di atas kayu salib. Itu menurut saya seperti itu. Komitmen saya dalam menanggapi pengorbanan yang sudah Yesus lakukan adalah saya berusaha untuk menjaga karya keselamatan yang sudah Yesus lakukan buat hidup saya dengan membaca Alkitab, berdoa, rajin beribadah, menjaga kekudusan, menjauhi dosa, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Komitmenku terhadap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk dan coba membuat kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi tentunya. Komitmenku yang menghargai setiap pengorbanan lewat hidup benar dan tidak membuat nama yang aku sembah Yesus Kristus itu tidak malu, gitu aja. Dan komitmen saya lewat pengorbanan Yesus terus mengingatkan saya untuk belajar hidup benar di hadapan Allah, belajar hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau semua kelemahan tubuh saya, semua sakit penyakit saya sudah Tuhan tanggung. Saya percaya ada kuasa di dalam darah Yesus. Saya berkomitmen harus terus melangkah, percaya dan setia kepada Tuhan serta melakukan segala perintah-perintahnya. Meskipun masih banyak yang belum mampu saya lakukan. Tuhan Yesus memberkati.
sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya undang kita bangkit bersama-sama. Boleh kasih sapa kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus baik buat kita. Sama-sama katakan, satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu tiada lagi belenggu. Ku telah bebas dan ku menang. Semua katakan, langit bumi menyatu dalam harmoni. Pujian bergema, bersorak, bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Sorakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Satukan hati, satukan hati menantikan kuasa-Mu. Kehadiran-Mu membebaskan hidupku. Dalam-Mu, dalam-Mu tiada lagi. Amin Bapak Saudara. Ku telah bebas dan ku menang. Semua bersuka. Langit bumi menyatu dalam harmoni. Pujian bergema. Semua angkat tangan bersama-sama. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan, bertahta atas semesta. Siapa yang percaya bahwa kematiannya di kayu salib telah memberikan kemenangan untuk selamanya bagi setiap kita, lambaikan tangan dan katakan haleluya. Mari bersama-sama katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat karya-Mu atas setiap kami Tuhan. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Biar musik memuji Dia. Mari boleh bersama-sama mengangkat tangan kita, kedua tangan kita. Langit bumi menyatu dalam harmoni. Pujian bergema,
bergema, bersorak seru dan dahsyat kau bersorak, bersorak seru dan dahsyat kau bertahta, bertahta atas semesta. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus, amin saudara. Kuasa yang membebaskan kita, nama yang menyembuhkan setiap kita, nama yang memulihkan kita, nama Yesus yang berkuasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Mari bersama-sama. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan, Siapkan bagimu bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Percaya dengan iman, kuasa itu ada di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Serukan namanya. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Mari bersama-sama serukan nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa. Nama Yesus yang memulihkan kita. Nama Yesus yang menyembuhkan setiap kita. Nama Yesus yang memulihkan kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini mengambil sebuah komitmen di dalam Tuhan. Haleluya, kami mengucapkan nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Percaya. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama. Siapa namanya? Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Angkat tanganmu, katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku.
Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang membangkitkan setiap kami, nama yang menyembuhkan kami. Haleluya. Ya lama ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa di dalam salib-Mu Tuhan. Kuasa yang membebaskan. Jadikan kami sepenuhnya milik-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang prima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Mari sama-sama katakan, oleh karena salib-Mu, salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kasih lebih dari yang kami kira Tuhan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari, mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Mari kita sama-sama baik berdiri, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena salib Tuhan kita dibebaskan dari segala dosa. Karena salib Tuhan kita disembuhkan. Karena salib-Mu Tuhan kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan.
salib-Mu, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh kuasa salib-Mu Tuhan, memulihkan hidup kami, membebaskan kami Tuhan, menyembuhkan kami Tuhan. Oleh kuasa salib-Mu, oleh Malam itu di Taman Getsemani 2000 tahun yang lalu pergumulan besar terjadi. Bahkan Lukas menggambarkan ia sangat ketakutan. Oh ya. Sehingga ia sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes di tanah, menggambarkan bahwa pergumulan yang besar Tuhan terjadi. Dan Tuhan, Engkau mengambil pilihan untuk meminum cawan itu Tuhan. Sehingga Bapa, mulai malam hari itu Tuhan, Engkau diolok-olok, Engkau dihina, Engkau dicaci, Engkau dimaki, dan bahkan Tuhan, Engkau disalibkan. Yesus, seharusnya itu Tuhan yang kami alami Tuhan. Tetapi Bapa, Engkau mengambil alih Tuhan. Engkau yang mati disalibkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, saat ini setiap kami Tuhan, kami boleh memperoleh kemenangan. Karena Engkau saat itu berkata Tuhan, semuanya sudah selesai. Ya, semuanya sudah selesai. Ketakutan kami, kekhawatiran kami, permasalahan kami, buk yang mengikat kami, semuanya sudah selesai. Setiap kami dibebaskan, setiap kami dilepaskan. Ada hidup yang baru, kematian-Mu membawa kemenangan. Dan saat ini kami serukan, hei utara, hei selatan, hei barat, hei timur, dengar, Dia mati untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa, sehingga setiap kami beroleh kemenangan, hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan tidak menyia-nyiakan apa yang Kau korbankan Tuhan. Kami mulai komitmen saat ini Tuhan Yesus untuk kami berkata-kata bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus mati untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan kebebasan bagi setiap kami. Dan dengar iblis, Engkau tidak berhak atas setiap kami. Kami ini umat tebusan Tuhan. Kami dibayar dengan lunas dengan darah Yesus. Setiap kami dipanggil dengan nama kami masing-masing. Dan nama kami terukir di telapak tangan Tuhan Yesus. Kami begitu berharga, kami begitu mulia, sampai Tuhan memberikan nyawa bagi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami akan terus Tuhan meninggikan Engkau, sebab Engkau ya Allah yang layak kami tinggikan. Kami mau terus bersorak-sorai mengagungkan Engkau. Kemenangan sudah kami peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pengorbanannya sangatlah sempurna, tak pernah bisa terbayarkan.
bukti kasih-Mu. Kau menderita bangkitkanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan, yes, bukti kasih-Mu. Kau menderita, ya gantikan setiap saudara dan saya, amin. Yes, dengan darah-Mu ya selamatkanku, ya. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terima kasih Tuhan, terlalu besar pengorbanan-Mu. Haleluya, salibmu, pengorbanan-Mu. Terlalu mahal, terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanannya tidak akan pernah terbayarkan dengan apapun. Pengorbanannya terlalu mahal, terlalu besar buat saudara dan saya. Mari berikan hidup-Mu menyenangkan hati Tuhan. Terlalu tercurah pengorbanan-Mu. Mari angkat hatimu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari segenap hati angkat tanganmu. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah bagiku. Tercurah bagiku. Pengorbanan
sempurna bagiku. Tak terbayangkan pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar, dan ku jatuh pada kakinya. Saat aku dapat ampun dosa. Tuhan, kami sadar sepenuhnya Passover, di mana darah-Mu tercurah, bukan sebuah dongeng agama, tapi fakta sejarah yang dibuktikan oleh para ahli sejarah. Bahkan mereka yang bukan orang Kristen membuktikannya, ya Tuhan. Yesus pernah mati dan bangkit kembali. Sungguh Engkau sangat baik, Tuhan. Engkau luar biasa. Biarlah Roh Kudus tolong kami menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Saya ingin tegaskan berulang-ulang peristiwa kematian Yesus dilanjut dengan kebangkitannya dan kenaikan ke sorga. Betul-betul fakta sejarah. Kenapa saya katakan begini? Sebab ada dua dusta yang besar. Yang pertama dilakukan oleh para imam besar di zaman Yesus Kristus. Terutama ketika dia bangkit dari kematian. Mereka menyuap tentara-tentara yang menjaga kuburan. Katakan kepada orang banyak, Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Itu dusta yang pertama. Dusta yang kedua yang hebat juga adalah yang berkata, Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas, yang wajahnya tiba-tiba diubah menjadi seperti Yesus. Saya ingin berkata bukan hanya kepada saudara yang ada di sini, tapi yang ada di luar sana, yang melihat YouTube ini. Jika engkau percaya
Yesus mati, tersalib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, disaksikan kurang lebih 400 orang, bukan dongeng agama, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Saudaraku, karena itu kita perlu menyelidiki dengan teliti siapakah Yesus itu sebenarnya. Kita akan lihat saudara yang kasih. Next. Yesus itu adalah Roh Allah. Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus adalah Roh Allah yang dalam kemahakuasaannya menjelma menjadi seorang manusia. Saudaraku, mengimani firman Tuhan atau dalam iman Kristen itu tidak membuang logika, tidak membuang akal sehat. Tidak boleh kita berkata, pokoknya Alkitab ngomong begitu. Kita diizinkan untuk bertanya, bagaimana mungkin Roh Allah menjelma menjadi manusia? Kalau Anda yang ada di sini dan di luar sana tidak percaya bahwa Yesus Roh Allah yang menjelma menjadi manusia, jangan percaya bahwa Allah menciptakan langit bumi jagat raya. Jika dia bisa menciptakan langit bumi jagat raya yang tak bisa diukur hanya dengan firman-Nya, maka bukan hal yang sulit bagi Allah menjelmakan firman-Nya menjadi seorang manusia dan diberi nama Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, ada orang berkata Allah tidak beranak. Memang betul, Allah tidak beranak. Tapi ketika Allah ingin menjelmakan dirinya menjadi seorang manusia, maka dalam kemahakuasaan Allah, dia menjamah seorang wanita yang bernama Maria. Luar biasa. Yang berikut sering kasih kita lihat. Siapakah Yesus itu? Masih. Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 berkata dengan jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sampai di sini. Allah kita itu tunggal, tapi hakikatnya ada 3. Nah ini perlu saudara yang kasih orang Kristen pahami. Sebab banyak orang Kristen jadi mualaf karena tidak bisa menjelaskan hal ini. Allah kita adalah yang tunggal, tapi 3 hakikatnya. Kata Esa yang dipakai dalam perjanjian lama dari kata Ibrani, Echad. Echad satu dalam kesatuan. Ini berbicara tentang Tritunggal. Satu pribadi dengan 3 hakikat. Tidak bosan-bosan saya berkata, saudara melihat seorang John Rusli berdiri di atas mimbar ini, di atas podium ini. Yang saudara lihat memang satu. Tapi hakikatnya ada 3. Yang saudara lihat adalah tubuhku. Tapi saya tidak bisa berdiri di sini kalau saya tidak punya yang kedua, yaitu jiwa atau nyawa. Sudah berapa? 2. Yang ketiga, roh.
Kita berbeda dengan kucing, dengan anjing, saudara yang kasih. Mereka tidak punya roh. Tapi kita punya roh, kita diberikan roh. Ada berapa? 3. Ini mempertegas apa yang dikatakan kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukan berarti Yesus tingginya 178. Atau bukan berarti, maaf, Yesus tinggi Ilane Kendro. Bukan. Ini berbicara tentang hakikat tubuh, jiwa, dan roh. Dan bukan hanya itu, dalam jiwa kita, kata suce dalam kata Yunani, itu bukan hanya sekedar artinya nyawa yang memberikan hidup. Tapi suce juga adalah, dari situ muncul kata psikologi dan sebagainya. Suce artinya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada berapa? Ada 3, saudara yang kasih. Tuhan itu luar biasa menciptakan kita. Yang kelihatan memang 1, tapi hakikatnya 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang menyatakan diri hanya 1. Yesus menyatakan diri sebagai manusia. Yesus adalah 100% Allah. Yesus adalah 100% manusia. Allah tidak bisa disalib. Betul, Allah tidak bisa disalib. Tapi manusia Yesus bisa disalibkan. Yang lapar dan haus dan yang ngantuk tertidur, itu adalah manusia Yesus. Saudara yang kekasih, kita harus bisa menjelaskan hal-hal ini keluar sana. Supaya yang pertama, iman kita makin teguh. Orang yang belum percaya menjadi percaya. Itu sebabnya iman Kristen tidak menanggalkan akal sehat. Tidak meninggalkan logika. Sering kekasih, saya percaya ketika akal sehat kita, ketika logika kita diisi firman Tuhan tiap hari, ketika hidup kita belajar taat kepada firman Tuhan, maka saudara yang kasih akan ada penyingkapan lewat pikiran kita tentang siapa Allah kita. Dan semakin tersingkap kita semakin tercengang, semakin tersingkap kita merasa semakin kecil di hadapan Tuhan, semakin tersingkap kita merasa semakin tidak layak. Itu yang saya rasakan, saudara yang kasih. Bagaimana caranya supaya penyingkapan terus terjadi tiap saat dan waktu, dari hari ke hari. Saya punya doa yang setiap saat saya panjatkan di mana saja. Doa saya begini, Tuhan, aku mohon, berikan aku hati yang takut akan Engkau. Kadang-kadang saya gemetar ketika berdoa ini. Berikan aku hati yang takut akan Engkau, supaya aku tunduk taat kepadamu. Sebab tanpa takut akan Engkau, mustahil aku bisa taat kepadamu. Saya katakan dengan jujur kepada Tuhan, saya kasih. Karena memang kalau hati saya tidak selalu terhubung kepada Tuhan, saya mulai mulai melenceng. Hamartia yang diterjemahkan dosa. Jadi pikiran kita ini, roh kita dan pikiran kita, imajinasi kita seharusnya selalu terhubung dengan Tuhan. Betul, jika tidak, yang namanya dosa sekali lagi dari kata hamartia, artinya melenceng dari firman Tuhan. Apapun, sekecil apapun, ketika itu melenceng dari firman Tuhan, itu adalah hamartia, itu adalah dosa. Nah untungnya kalau kita menjaga pikiran kita terus menerus, begitu menyelenceng, sering kasih, melencengnya gak bakal lama, langsung kita tahu,
langsung minta ampun, langsung adakan pemberesan hati. Darah Yesus membersihkanku. Darah Yesus menyucikanku. Sehingga tidak sampai menjadi perbuatan. Berhenti dalam pikiran sejenak. Mungkinkah ini? Sangat mungkin. Karena Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Amin. Halo. Kayaknya belum banyak orang Kristen yang percaya bahwa dia beri kuasa untuk menjadi anak Allah. Bukan hanya menjadi anak Allah, tapi diberi kuasa. Barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa. Kata kuasa itu dari kata kadang-kadang saya jadi lupa senegasi. Exousia. Exousia artinya kemampuan ilahi. Wow. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diberikan kemampuan ilahi. Untuk apa? Untuk menjadi anak Allah. Untuk menjadi seperti Yesus. Masa sih? Nah, itu namanya tidak percaya. Tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan berubah hidupnya. Walaupun dia sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen. Tapi Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia diberikan kuasa, diberikan exousia, diberikan kemampuan ilahi. Makna yang kedua dari exousia adalah privilege, hak istimewa. Wow, saudaraku, kita menjadi anak-anak Allah ini hak istimewa. Amin. Oh, semua karena anugerah, semua karena belas kasihan Tuhan. Siapa sih John Rusli ini yang boleh menjadi anak Allah? Aku seorang anak desa lahir di Pangkalan Bun, tidak kenal Tuhan. Penyembah berhala. Jahat, kasar, kurang ajar. Tapi ditebus olehnya. Dan diubah olehnya dari waktu ke waktu. Sebab dia sudah berjanji barang siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa, kemampuan ilahi, diberikan hak istimewa, diberikan kesanggupan untuk menjadi seorang anak Allah. Saudara, ini berlaku bagi kita semua yang percaya. Amin. Nah, percaya, saya berulang-ulang katakan percaya itu dikata pistiwu. Pistiwu artinya melekat, mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Hakul yakin orang yang pikirannya, hatinya, jiwanya melekat kepada Tuhan. Perasaannya melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Pasti dia akan mengalami perubahan. Amin. Haleluya. Saudaraku, jangan dikira kalau kita sudah sekian lama jadi orang Kristen, setan tidak bisa serang. Sampai hari ini sering kasih. Setan bisa serang pikiran saya. Tapi begitu dia serang, langsung ketahuan. Amin. Langsung ketahuan. Kadang-kadang serangan itu menekan. Sebab kalau dia ingin menghancurkan jemaat, dia hancurkan gembala sidangnya dulu. Betul? Karena itu terima kasih bagi saudara yang suka berdoa bagi saya. Dan saya pun berdoa bagi engkau, walaupun tidak menyebutkan satu persatu nama. Tapi saya suka minta kepada Tuhan, jaga jemaatmu Tuhan yang kau percayakan untuk digembalakan. Jagakan mereka, lindungi. Buat mereka melekat kepada engkau. Saudara, jangan pernah berpikir, saya tidak bosan berkata, jangan pernah berpikir kalau menjadi orang Kristen kita masuk surga. Tidak ada ayatnya.
Yang ada ialah barang siapa yang percaya. Percaya sekali lagi dari kata pistiwo, artinya apa? Malah melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya sering kasih. Bagaimana cara kita bisa melekat? Bacalah firman Tuhan tiap hari, pagi, malam. Dan bukan hanya membaca, tapi siang malam jadikan itu sebagai standar pertimbangan dan keputusan kita, yaitu firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya siang dan malam. Kadang-kadang kita gagal. Ya bisa. Begitupun masih bisa gagal. Tapi itu tadi. Darah Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Ya. Saya suka sekali menyanyikan lagu ini sering kasih. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Yang berikut sering kasih. Siapakah Yesus? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Next. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dalam penciptaan Yesus terlibat. Ya. Pada mulanya langit gelap gulita. Belum berbentuk bahkan. Bumi gelap alam semesta gelap gulita. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi, luar biasa. Saudara, saya kalau berangkat dari rumah ke kantor, saya nyetir pelan-pelan aja. Kenapa pelan-pelan? Yang pertama supaya saya bisa melihat ke langit. Saya mulai mengagumi Tuhanku ketika saya menatap langit. Saya mulai merasa terharu ketika saya menatap ke langit. Ya, pelan-pelan supaya tidak berbahaya. Yang kedua, kenapa pelan-pelan? Karena Pertamax tambah mahal nih kasih. Jadi kita harus berhikmat. Ya, berikutnya. Siapakah Yesus? Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Full. Dalam diri Yesus tidak ada hal yang lain, tapi kasih karunia Allah melimpah dalam dirinya. Oh, luar biasa sering kasih. Next. Siapakah Yesus? Nah, terkait dengan poin kedua, maka poin yang ketiga. Dia adalah juru selamat dunia. Karena dia firman Allah. Karena dia tidak berdosa. Maka dia bisa menjadi juru selamat dunia. Logikanya itu sering kasih ya. Kita harus pakai logika. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Kemudian ada lagu yang berkata dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya. Dan itu diambil dari Alkitab. Dulu saya bukan seorang Kristen, saudara yang kasih. Tapi kami sekeluarga menjelajahi iman. Ya, kami pernah berpindah-pindah dari beberapa agama. Ini bukan soal agama sebetulnya. Tapi ketika kakak pulang dari Surabaya, dia tunjukkan Alkitab. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan seterusnya berkata, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya, kata tempat itu mention, tempat yang gede disediakan. Jika tidak maka aku akan mengatakannya kepadamu.
Ya, jika tidak ada tempat itu. Dan aku akan pergi ke sorga dan datang kembali untuk menjemput kamu yang percaya. Kamu yang pistiwo, kamu yang melekat, kamu yang mempercayakan diri, kamu yang mengandalkan Tuhan dengan tekun dan setia. Engkau akan mengalami pengangkatan. Bukan berarti kita udah sempurna. Belum memang. Kesempurnaan terjadi ketika rapture, ketika pengangkatan seketika. Tapi orang-orang yang mulai hari ini mengejar kesempurnaan. Saya ulangi. Orang-orang yang mulai hari ini mengejar keserupaan dengan Yesus Kristus. Mungkin itu lebih sederhana, lebih dipahami. Jika kita mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus mulai sejak sekarang, maka pada waktu dia datang, Alkitab berkata, engkau akan diberikan jubah putih yang berkilau-kilau dan akan diangkat bersama-sama dengan para malaikat yang meniup sangkakala. Saya percaya firman Tuhan, iya dan amin. Next. Nah, sekarang kita lihat Yesus menyelesaikan kehendak Bapa. Ya, kenapa Yesus disalib? Karena yang melakukan kehendak Bapa Sorgawi. Jangan lupa loh, Yesus itu tidak bisa ditangkap. Kalau dia tidak menyerahkan diri, tidak bisa ditangkap. Baru dia ngomong, siapa yang kau cari? Alkitab berkata, tentara-tentara jatuh dan rebah. Gimana mau nangkap dia? Dia menyerahkan diri, bukan ditangkap. Dia menyerahkan diri karena kehendak Bapa, supaya saya dan saudara tidak masuk neraka, tapi diselamatkan dan mempunyai hidup kekal. Ya, tayangan lagi. Makanya maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, dia tersalib karena melakukan kehendak Bapa. Next. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tadi malam saya agak susah tidur. Dan tidur larut malam. Kenapa? Karena pikiran saya membayangkan tadi malam Yesus bergumul di Taman Getsemani. Sementara Yesus bergumul dalam Taman Getsemani, bahkan Alkitab berkata peluhnya menetes seperti darah. Ada dokter yang mengatakan tekanan begitu hebat sehingga pembuluh darahnya pecah. Ya. Dan ketika darah itu bercampur dengan keringat menetes. Kenapa? Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya pikir saudara kasih, sementara Yesus bergumul sampai ketakutan luar biasa. Masakan saya tidur enak? Saya nggak tahu tidur jam berapa. Tapi puji Tuhan, sekarang segar. Walaupun kalau diukur kurang tidur. Saudaraku, luar biasa. Next. Kenapa Yesus disalib? Yesus disalib karena tidak bersalah. Think of it. Pikir itu baik-baik. Resapkan dalam hati. Yesus disalib karena dia tidak bersalah. Pilatus keluar dan berkata, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ya, bagian multimedia nanti sore ini dikasih gede, ya.
Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi Yesus disalib karena tidak ada salahnya. Aneh bukan? Tapi inilah kenyataan. Inilah kenyataan, saudara kasih. Ketika saya membaca ini saya terharu. Udah berapa ratus kali saya baca ini, saudara kasih. Tapi selalu tersentuh dengan kalimat ini. Next. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihat manusia itu. Next. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 2 kali sudah yang kasih. Kenapa Yesus disalib? Karena tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Next. Kenapa Yesus disalib? Yang berikutnya. Karena membebaskan kita dari kuasa dosa. Yesus disalib bukan hanya menebus dosa kita. Ingat baik-baik. Bukan hanya menebus dosa kita, tapi membebaskan kita dari dosa. Menebus satu hal, tapi kemudian yang berikut, membebaskan. Ini perlu ditekankan, sebab ada banyak orang Kristen yang sudah ditebus Yesus, tapi masih bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama. Yesus menebus, Yesus membebaskan dari dosa. Dan kalau kita konsisten menjaga hati kita pada dosa-dosa tertentu yang suka menjatuhkan kita, kita ditebus, kita sudah dibersihkan, kita jaga hati kita, maka kita akan berubah. Makanya lagu Paniko bilang begini, darahmu Yesus sucikan daku. Bisa ditayangkan? Darahmu Yesus, yang pertama, sucikan daku. Darahmu Yesus, yang kedua, bebaskanku. Kalau itu konsisten maka terjadilah darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kalau kita menyanyi tidak asal menyanyi, saudara yang kasih, tapi memahami dan menghayati dan mengimani, maka darah Yesus menyucikan dari dosa. Maka darah Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus membebaskan, bebaskanku. Asal kita konsisten. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Next. Kenapa Yesus disalib? Dia disalib untuk menyembuhkan sakit dan penyakit kita, menyembuhkan sakit penyakit kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Wah, jika kita yakin Yesus sudah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, lalu kita sungguh-sungguh ya percaya kepadanya, maka kita akan mati terhadap dosa. Bukan tidak bisa salah sama sekali, tetapi sifat kedagingan mulai mati satu persatu. Itu maksudnya, mati terhadap dosa. Sehingga kita bisa hidup untuk kebenaran. Maka apa yang terjadi? Oleh bilur-bilurnya kamu telah
sembuh. Jadi kalau ngutip firman Tuhan jangan yang kuning saja, saudara yang kasih. Amin. Kutip semuanya, hayati semuanya. Saya pernah bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit ginjalku, antara lain saya ucapkan terus-menerus dengan penuh keyakinan. Saya pernah mengalami pembengkakan jantung, Tuhan sembuhkan juga. Yang terakhir, saya mengalami prostat, Tuhan sembuhkan juga. Modalnya hanya satu, percaya. Masa orang ngandel kayak karo Gusti Yesus yang kasih. Masa tidak percaya kepada Dia yang sudah menderita sengsara dan mati tersalib bagi kita. Kok masih gak percaya? Kelewatan, kebangetan. Saya bilang sama diri saya, kalau kamu tidak percaya kepada perkataan Yesus yang telah menderita sengsara bagi kamu sampai mati, John, kamu kurang ajar. Saya nggak akan bilang saudara kurang ajar, ntar saudara marah. Tapi saya tidak ragu berkata, kamu kurang ajar. Kalau kamu tidak mempercayai, Dia sudah rela berkorban. Dengan demikian saya belajar mempercayai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Next. Ya, agar kita menjadi anak-anak Bapa sorgawi. Wah, luar biasa. Pengorbanan Yesus menyebabkan kita bisa berkata, Papa, Papa yang di sorga. Papi, Tia-tia yang di sorga. Saudara, tak jarang saya menggunakan kata Papa yang di sorga. Sebab punya kesamaan dengan kata Bapa. Kita punya Papa yang di sorga. Amin. Amin. Papa yang di sorga itu sayang kepada anaknya. Lebih sayang daripada Papa yang di dunia ini. Kenapa saudara yang kasih? Memang kita harus menghormati Papa yang di dunia. Tapi Papa yang di sorga itu tidak punya salah. Dia bersih, Dia tebus dosa kita. Dia habis-habisan untuk kita, sering kasih. Papaku yang di surga. Next. Ya. Karena itu jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ya. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Karena Yesus, kita punya Bapa di sorga. Hanya anak, saya ulangi, hanya anak dari Bapa. Ketika Dia meninggalkan dunia ini, Dia masuk ke sorga. Amin. Kalau bukan anak, Dia tidak akan masuk ke sorga. Hanya anak yang diterima di rumah Bapa di sorga. Ini penting sekali saudara yang kasih. Pastikan kita memiliki keyakinan kita adalah anak-anak Allah. Karena kepada kita sudah diberikan kuasa, exousia, diberikan kemampuan ilahi untuk menjadi anak Allah. Untuk bergerak menjadi sama seperti Yesus. Itu adalah hak istimewa, privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga makna eksosia adalah legal. Secara hukum Allah itu sah. Luar biasa. Saudara engkau adalah anak-anak Allah yang diadopsi. Sah. Nah, ini ada ahli hukum di sini. Di mana Ibu? Ya, sah secara hukum. Hukum Allah. Haleluya. Next. Nah, untuk semua itulah Yesus menyelesaikan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang sudah disebutkan sebelumnya tadi. Dan Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib.
Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dengan demikian, sharing firman saya juga sudah selesai. Ya. Tapi mari kita merespon nih karya Yesus yang luar biasa ini dengan segenap hati. Jangan setelah kebaktian sudah selesai kelalaian aja kayak kue sudah yang kasih. Kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pada satu bukit, siapkan perjamuan kudus kita. Di sini lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu asal, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ku jatuh pada talinya, Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Nah, bagi saudara yang sakit, asal engkau dengan sungguh-sungguh berkomitmen menyerahkan seluruh hidupmu dan seluruh tubuhmu untuk kebenaran, hanya untuk Tuhan, saya percaya ada kuasa kesembuhan. Bukan karena roti dan anggurnya, tapi karena sikap iman yang benar. Amin. Itu mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Dia. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan, Alkitab berkata, malam sebelum Kau disalibkan, Engkau telah mengambil roti. Dan tentang roti itu, yang Kau ucapkan syukur atasnya, Engkau berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengenang Tuhan penderitaan tubuhmu yang robek-robek karena kami, karena dosa kami. Supaya kami diselamatkan, supaya hidup kami diubahkan. Engkau menebus kami bukan hanya supaya kami selamat, tapi supaya kami berubah dari hari ke hari, mengejar keserupaan dengan Yesus Kristus. Atas dasar itulah Tuhan, kami makan tubuh Kristus ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkan anggur. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Cawan yang kita pegang adalah cawan perjanjian baru, saudara, yang sudah dimeteraikan oleh darahku,
cawan yang kita pegang ini sudah dilegalisir, dimeteraikan oleh darah Yesus karena iman kita. Haleluya. Sekali lagi, cawan yang kau pegang adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dengan demikian engkau memberitakan Injil firman-Ku kepada dunia ini. Mari kita sama-sama meminumnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Aku pun percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Dunia menderu, ku tetap pegang salib hidup. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, pasti menolong kami untuk taat asal kami membenci dosa. Sebab tidak mungkin Roh Kudus menolong orang yang mencintai dosa tertentu. Tuhan, karena itu Tuhan kami putuskan. Kami mencintai Engkau dan kami ingin melakukan seluruh kehendak-Mu. Dan kami membenci dosa. Terima kasih Tuhan, dan Roh Kudus pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dulu. Pengorbanan terhebat dalam keheningan dan kesendirian. Hatimu tak tenang, rasa gelisah menyelimuti dan menindih ragamu, sampai peluhmu menjadi butir-butir darah. Kau tahu persis akan ada 1000 bahkan jutaan rasa sakit yang menyatu, menggores seluruh kulit di tubuhmu, menekan ujung-ujung tajam dari duri yang melingkar di kepalamu. Tombak pengawal yang menusuk, menghunjam, dan menembus lambungmu. Sulitnya bernafas karena tubuhmu yang tergantung. Setiap helai nafas yang kau ambil membuat kaki dan tanganmu terasa perih karena paku. Yesus, haruskah kau lalui semuanya sendirian? Dalam kepedihan kau berkata, biar kehendak Bapa yang jadi. Tidak ada darah yang tersisa, tidak ada lagi tempat yang tak terluka. Semuanya kau lakukan untukku, untukmu, untuk kita. Pengorbanan paling hebat kau terima karena kasih-Mu pada manusia. Ini aku, takkan pernah ku sia-siakan pengorbanan-Mu, takkan pernah ku remehkan rasa perih-Mu. Aku tahu
anugerah-Mu yang terbesar tak akan pernah kulupakan. Hidupku jadi baru karena kematian-Mu. These pieces broken and scattered, in mercy guarded, mended and whole, empty-handed but not forsaken, I've been set free, I've been set free. Amazing grace, sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see. Can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, downward to see your love in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, letting yourself down, raising up the broken to Mari Bapak Saudara, sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita, menaikkan syukur pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sebab besar kasih setia Tuhan, anugerahnya lebih dari cukup bagi kita. Mari sama-sama katakan, Amazing Grace. Oh, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now Amazing Grace, Amazing
kasih Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan anugerah Allah. Yes. Bahkan ketika kita pulang ke rumah, tetap anugerahnya meliputi kita. Kita nyanyikan dengan lagu House of the Rising Sun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Dengan segenap hati kita katakan, ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu aku diselamatkan. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Dulu sesat dalam dosa, kini dipilihnya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Bapa Sorgawi, kami semua mengangkat tangan kami karena mengakui kami tidak mungkin selamat dengan kebaikan kami. Sebab sedikit pun dosa tidak boleh masuk ke dalam sorga. Dan hanya karena anugerah-Mu, Engkau rela menderita mati tersalib, menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan hanya oleh darah-Mu itu, kami diselamatkan. Kami diubah. Kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan karena itu, anugerah-Mu juga melayakkan kami untuk menerima berkat dari Bapa Sorgawi. Curahkanlah berkat-Mu atas kami semua. Berkat roh, jiwa, dan jasmani. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk sebentar, saudara. Terima kasih.